antum atau kakeknya anak? Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artikan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya ketika antum asyhadu anna Muhammad Rasulullah, Muhammad jaddak atau jaddi, Muhammad Rasulullah kakek ente atau kakek anak? Kalau ente berkata Rasulullah Muhammad kakek ente, fakat kadzabta, maka ente telah berdusta. Jaddak atau jaddi? Wow, fakat kadzabta ente Bahar. Tidak bisa membuktikan diri, tidak bisa menunjukkan data fakta mana ente sebagai zuriat Nabi Muhammad. Fakat kadzabta ente Bahar. Sebelum lanjut, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak ibu saudara-saudari para sahabat yang berbahagia dimanapun anda berada saat ini yang kami muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali melalui channel Wali NU ini. Semoga anda dan kita semua yang ada di sini diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dianugerahkan rezeki yang berlimpah penuh barokah, diberikan berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan ini hingga melewati sakratul maut, hingga melewati yaumul hisab, dan seterusnya sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan keridhoannya dan juga mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu saudara-saudari para sahabat yang kami muliakan, jika anda melihat di layar laptop ataupun handphone anda sekarang, anda melihat di sana ada satu sosok ya, penampakan. Tentu anda sudah sangat kenal ya. Jika anda memperhatikan perkembangan cerita para habaib di Indonesia, terutama pembahasan nasab Ba'alwi, maka tokoh ini salah satu yang menjadi sorotan dari sekian banyak orang. Dikenali sebelumnya dengan nama Habib Bahar bin Smith, tetapi sekarang kalau dilihat di akun-akun media sosialnya sudah berganti pula namanya menjadi Sayyid Bahar. Bapak ibu saudara-saudari para sahabat yang kami muliakan, kalau kita lihat tadi di awal satu rekaman prolog tentang beliau ini, jadi video ini berkaitan dengan kalam atau kalimat yang keluar dari lisannya, dan itulah pula yang menjadikannya viral di dunia maya. Dan mungkin pula salah satu di antara sebab mengapa nasabnya kalangan Ba'alwi sekarang ini dihujat oleh banyak orang. Itulah pula yang mungkin yang menjadi sebab mengapa nasabnya para habaib di Indonesia dan di dunia dipertanyakan kesohihannya. Apa kata beliau ini? Muhammad Rasulullah jadduka au jaddi. Dia tujukan kepada seseorang, tidak tahu itu siapa. Dia perumpamakan itu kiai NU. Tetapi ini dusta yang luar biasa. Narasi yang kami sampaikan mungkin berulang-ulang Anda mendengarnya.
Tetapi kami maksudkan mungkin saja ada di antara para penonton ini yang belum pernah mendengarnya, karena mungkin mereka baru pendatang, heran tentang polemik nasab. Maka di sini kami mengulang terus dan mengulang terus narasi di setiap video bahwa mereka ini walaupun dari mulut mereka klaim muncul kalimat bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi sesungguhnya mereka tidaklah dapat diakui sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada buktinya secara riwayat, tidak ada catatan di dalam kitab-kitab nasab bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Klaim mereka ini muncul pertama kali di abad ke-9, tetapi abad-abad sebelumnya itu tidak ada catatan riwayat tentang mereka. Artinya tokoh nenek mereka, datuk mereka, kakek mereka, induknya itu bernama Ubaidillah, bukan Rasulullah, bukan Nabi Muhammad. Nenek mereka, kakek mereka itu bernama Ubaidillah, ayah daripada Alwi bin Ubaidillah. Ubaidillah diklaim oleh mereka sebagai putra dari Sayyid Ahmad bin Isa, tetapi ternyata tidak ada buktinya, tidak ada catatan tentang itu yang menyebutkan bahwa kakek mereka tadi adalah putra dari Sayyid Ahmad bin Isa. Coba kita dengarkan dulu apa yang ada di dalam rekaman video yang viral ini ya. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, artikan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Ini andaikan antum salah satu kiai NU yang benci kepada para habaib, anda ingin bertanya. Coba ya, kita hentikan dulu di sini ya. Beliau tadi sebut bahwa kalau ada kiai NU itu yang benci habaib, wah, jadi dia framing sedemikian rupa ya. Padahal mereka ini nggak sadar ya bahwa selama ini mereka mendapatkan kemuliaan di Indonesia ini disebabkan oleh para kiai, di mana mereka mengajarkan kepada santri-santrinya, para jamaahnya untuk memuliakan kalian. Karena pada masa itu mereka meyakini husnuzon, saking cintanya mereka kepada Rasulullah, saking cintanya mereka kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, maka mereka pun memuliakan kalian. Tetapi kalian berwatak feodal ya, berwatak ingin jadi juragan, berwatak ingin jadi bos, sehingga kalian menunggangi sesuatu yang tidak pantas kalian tunggangi. Mendoktrin umat ya, keluar kakek Nabi Muhammad itu jadduka au jadi. Kalau sekarang mah ya sudah jelas, Nabi Muhammad bukan siapa-siapa ente, kecuali cuma menjadi nabi ente yang harus ente tahu ladani contoh akhlaknya ya. Ini nggak bersyukur banyak tanpa NU kalian tidak dimuliakan. Makanya nanti kalau di kolom-kolom komen itu kalangan dari Muhammadiyah cuma NU yang memuliakan Habib, gara-gara NU nih memuliakan Habib jadinya begini nih. Ada benarnya juga itu komen begitu ya.
Intinya mereka ini orang-orang yang tidak bersyukur di Indonesia ini. Menjadi kelompok orang yang tidak pernah mau menghormati orang lain. Hingga datanglah peristiwa ini, mereka dihujat. Mereka diselidiki. Jangan-jangan mereka ini pencuri. Jangan-jangan mereka ini adalah, apa istilahnya itu? Pembegal nasab. Kan itu pembegal nasab itu sebenarnya istilah yang dipopulerkan oleh mereka sendiri. Oleh kalangan muhibbin. Sesungguhnya mereka adalah pembegal nasab. Apa yang dibegal nasabnya para zuriat Nabi Muhammad yang asli di Indonesia maupun di seluruh dunia ini, mereka begal. Dengan klaim mereka itu, saudara-saudari, mereka ini palsu, tidak bisa membuktikan bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW yang asli. Ini mungkin narasi yang berulang-ulang. Tidak masalah, karena memang tujuan dari channel ini menyampaikan sesuatu yang mungkin saja di antara Anda belum mendengarnya, belum memahaminya, belum mengetahui tentang fakta ini. Maka kami ulang-ulang di dalam setiap video bahwa mereka ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW. Meskipun menggunakan serban, meskipun dengan doktrin-doktrin mereka ini, meskipun dengan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, jawab. Ini ada kiai yang sebelah kiri ini Habib ataukah kiai ya, yang diperumpamakan oleh beliau tadi, umpamanya kiai. Sekarang jawab, kiai tidak perlu takut, jawab. Mereka ente ya. Nabi Muhammad bukanlah jaduk ente ya. Nabi Muhammad bukanlah kakek dia. Jawab begitu, jangan takut. Karena mereka tidak mampu membuktikan diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Hingga saat ini, bahkan oleh para muhibbin, sudah dibantu oleh muhibbin mereka. Akhirnya mereka yang muhibbin yang sebelumnya berstatus ustadz, berstatus kiai, berstatus abuya juga menjadi mukibul, tukang kibul. Ada yang tukang fitnah, nyebarkan berita. Itu bayaran. Kiai Imad bayaran. Tesisnya iblis. Menjadi mukibul mereka. Kenapa? Karena tidak mampu memberikan hujah-hujah, tidak mampu menghadirkan data dan fakta. Inilah narasi yang berulang-ulang supaya dipahami. Nyatanya mereka tidak mampu ya. Coba kita dengarkan lagi bagaimana beliau ini menyampaikan di dalam rekaman video yang viralnya ini ya. Kau jadi. Nah, ya, ini pertanyaan anak ke kiai-kiai yang ngaku NU, tapi sangat ingin memenjarakan anak. Pertanyaannya, kalau ente bilang Muhammad kakek anak, terus kenapa ente berani ingin memenjarakan seorang anak cucu yang kakeknya ente yang ini sebagai Nabi? Tuh. Jadi dia doktrin ya. Mentang-mentang anak Nabi boleh berbuat kriminal. Kemudian kalau melakukan sesuatu yang kriminalitas nggak boleh dipenjara begitu. Ya. Ente kalau dipenjara berarti ente melakukan kesalahan. Ya. Ente kalau ditahan oleh aparat kepolisian itu disebabkan ente melakukan kesalahan. Mereka ini tidak mau mengamalkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Andai kata Fatimah binti Muhammad melakukan perbuatan mencuri, aku sendiri akan memotong tangannya. Itu artinya Nabi Muhammad SAW
tidak membedakan setiap orang di antara umatnya dalam perkara hukum. Tetapi umat didoktrin seakan-akan mereka ini anti kritik, anti kesalahan, mereka maksum, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berbuat, tidak mungkin melakukan kesalahan, dan ketika mereka melakukan kesalahan tidak boleh dihukum. Ini doktrinnya. Mereka menolak hadis-hadis seperti itu, atau tidak mau mengamalkan hadis-hadis seperti itu, atau mereka mungkin tidak pernah mau membaca hadis-hadis yang seperti itu, sehingga di dalam otaknya, pikirannya hanya dirinya maksum, harus dimuliakan terus oleh setiap orang meskipun bersalah. Makanya ada video-video yang lain itu, bahkan yang mabuk sekalipun tidak boleh dikritik, bahkan yang berzina sekalipun juga tidak boleh dikritik. Ada juga dalam video yang lain itu, Habib siapa namanya itu, populer juga itu, siapapun orang yang mengkritik Habib, iblis. Nah, bayangkan itu, inilah manusia-manusia yang melanggar nas, ya, membuat aturan-aturan baru di dalam ajaran Islam, membuat ajaran-ajaran baru yang tidak diajarkan di dalam Islam. Orang-orang yang seperti itu termasuk perusak agama. Nah, ini juga salah satu di antara video yang viral berkaitan dengan mereka, ya, berkaitan dengan Habib ini, ya. Coba kita dengarkan, ya. Yang tadi itu video yang tadi sudahlah, cukup saja di situ ya kita bahas. Untuk jualan agama itu namanya kera-kera perserban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Wow, luar biasa. Jadi orang karena beda pandangan politik sebenarnya, jadi nyinggung pejabat, nyinggung kiai, pemerintah dikata-katain togut, zolim, seakan-akan kalau dia menjadi pejabat dia lebih hebat dari pejabat itu, ya. Seakan-akan kalau dia yang menjadi presiden dia bisa mengatur semua ini, mengatur negara Indonesia yang luas ini. Seakan-akan dia mampu membuat stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan, dan semuanya di Indonesia ini bisa dia kerjakan dengan cacian dan hujatan-hujatan seperti itu. Jadi dari mulutnya, lisannya nih penuh umpatan-umpatan, bahkan nama-nama hewan itu digunakan untuk ditujukan kepada kiai, ada kerak tadi, kepada alim ulama. Mulutnya mudah, ya, orang seperti ini. Saudara-saudari para sahabat yang berbahagia, itu tadi, ya. Mungkin hanya itu saja. Silakan tambahkan komen Anda sebelum kami tutup. Mungkin ada sebuah surah yang Anda sudah hafal di dalam Al-Quran, surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a malau wa'adada, yang juga mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya, memperlihatkan kekayaannya. Yahsabu annama lahu akhlada, dia, orang itu mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya hidup selama-lamanya. Kalla la yumbadanna fil hutamah, dan seterusnya. Ya, Anda baca lagi lah surah Al-Humazah, supaya jangan terlalu banyak mengumpat, ya, dan jangan menjadi pengumpat. Wail, celaka nanti, ya. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah setiap likulli, setiap pengumpat lagi pencela, dalam surah Al-Humazah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.